Selamat pagi, adik-adik mahasiswa. Saya akan menjelaskan mengenai terkait topik kita yang ketiga, itu adalah mengenai supply dan demand. Jadi bagaimana pasar menentukan keseimbangan atas dasar supply dan demand. Nah, ini merupakan salah satu, ini adalah media ini untuk salah satu tugas untuk media pembelajaran Diklat Pekerti Batch 22 Universitas Pasundan. Nama saya adalah Sanjoyo, nomor A8323. Kita langsung saja secara singkat karena ini adalah sebagai contoh daripada media pembelajaran. Langsung saja bahwa isinya dalam pembelajaran ini adalah terkait nanti pendahuluan, penyajian, dan penutupan. Nah, terus pada awalnya ini sebetulnya deskripsi singkat di salah satu topik dalam manajerial yang topik yang kedua adalah mengenai supply dan demand. Jadi bagaimana sih konsep dasarnya supply dan demand dalam konteks bagaimana pasar berfungsi menentukan harga dan juga kuantitas keseimbangan pasar. Kemudian juga harapannya adalah manfaat, bahwa topik ini mudah-mudahan berharap mahasiswa bisa menganalisis interaksi antara produsen dan konsumen dan dampaknya pada keputusan bisnis, dan relevansi dari mata kuliah ini adalah materi referan untuk memahami prinsip dasar manajemen dan ekonomi dalam organisasi. Nah, ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep supply dan demand dan bagaimana pengaruhnya, juga menganalisis keseimbangan pasar, juga menerapkan prinsip-prinsipnya dalam keputusan manajemen. Nah, ini adalah topik-topik bahasannya. Ada 5 topik pembahasan yang akan kita mulai. Dan bagi adik-adik mahasiswa, ini ada petunjuk untuk belajar. Prinsipnya adalah konsep. Jadi setiap konsep itu perlu dibelajarkan secara berurutan karena sangat berkaitan. Jadi bagaimana membahas mengenai konsep demand dahulu, supply dulu, kemudian interaksi keduanya bagaimana. Dan sangat penting di sini adalah menggunakan grafik. Ya, grafik bisa membantu ilustrasi kita untuk memahami kurva dan demand dan keseimbangan. Dan yang penting lagi untuk meningkatkan kompetensi adalah latihan terus, banyak di soal-soal latihan terkait dengan supply dan demand. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini kita akan membahas ada beberapa topik-topik terkait dengan materi, yaitu pertama adalah kurva permintaan. Jadi kurva permintaan ini kita sebut sebagai downward sloping. Jadi garisnya itu ke bawah. Ini merupakan hukum permintaan. Jadi hukum permintaan itu adalah bila mana harga rendah, itu barang makin banyak diminta, gitu. Atau sebaliknya, harga makin tinggi, itu sedikit permintaan. Ini adalah hukum daripada permintaan, dan saya kira merupakan fenomena yang umum di masyarakat, terutama untuk barang-barang normal. Kemudian ini adalah faktor penentu dari permintaan, baik pendapatan, masyarakat, harga sendiri, ya, berhubungan apakah itu barang itu adalah substitusi atau pelengkap, kemudian juga advertising, kemudian juga penduduk makin banyak, permintaan juga makin banyak, dan juga ekspektasi daripada konsumen terhadap barang tersebut. Nah, untuk kurva penawaran pasar ini adalah hukumnya adalah hukum penawaran. Jadi makin tinggi suatu barang, maka makin banyak jumlah barang tersebut ditawarkan, makin banyak diproduksi. Atau sebaliknya, itu adalah
penjualan semakin rendah, suatu harganya semakin rendah, maka barang itu adalah sedikit. Jadi para produsen itu sedikit memproduksi. Jadi ini garisnya adalah up sloping ya, jadi meningkat gitu ya. Nah, apa sebetulnya yang menjadi faktor-faktor penawaran itu adalah harga-harga input ya. Jadi makin harga meningkat maka mempengaruhi juga penawaran teknologi, makin murah, biaya terkait dengan biaya juga akan berpengaruh terhadap penawaran, juga jumlah perusahaan. Apakah mudah masuk atau keluar itu juga mempengaruhi daripada kurva penawaran, berbagai macam juga pergantian dalam produksi, teknologi juga itu mempengaruhi. Nah, satu lagi setelah kita memahami mengenai permintaan dan permintaan daripada masyarakat dan penawaran barang daripada produsen, maka ada titik keseimbangan. Jadi titik keseimbangan itu adalah di pasar itu barang itu dijual belikan sehingga terjadilah keseimbangan atau equilibrium. Jumlah yang ditawarkan oleh para penjual dengan harga tentu adalah sama dengan jumlah yang diminta oleh pembeli pada harga tertentu, dan itu adalah posisi akan stabil pada posisi keseimbangan pasar. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Satu misalnya ada contoh permintaan sebuah buku, kemudian dan juga adalah kuantitas daripada supply. Nah, ini adalah pada harga keseimbangan itu adalah baik supply dan demand adalah 600 dengan harga 3000. Nah, ini proses inilah yang selalu terjadi di masyarakat. Misalnya satu contohnya seperti ini ya. Jadi ada kelebihan penawaran keseimbangan, ini proses ini terus berjalan. Ini kalau misalnya harganya rendah maka akan terjadi kelebihan permintaan, atau harganya tinggi itu akan kelebihan daripada penawaran. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi contoh ini bisa langsung saja beberapa contoh di sini itu saya kira perlu dipelajari oleh mahasiswa, dan juga bagaimana keseimbangan pasar itu bisa berubah gitu ya, bergeser permintaan. Ini salah satu contohnya berbagai macam hal. Ini adalah di grafik pertama adalah gesernya adalah permintaan D, karena ada berbagai tadi faktor-faktor yang menentukan, dan juga di garis pertama dan kedua adalah bergesernya kurva permintaan, yang kedua adalah menurun, dan juga supply sama juga ya. Gambar 3 adalah menunjukkan perubahan supply jadi menurun, dan juga gambar 4 adalah supply itu adalah meningkat. Nah, sekarang saya kira itu kita bisa lanjutkan. Nah, ini harapan kepada para mahasiswa ini, coba nanti dibentuk suatu kelompok ya, kelompok kira-kira beberapa kelompok diskusi bagaimana dampak ya kenaikan pajak terhadap keseimbangan pasar. Itu kita bagi dua kelompok. Satu kelompok itu adalah untuk membahas dampak implikasi daripada pajak. Satu lagi adalah kelompok harga minyak. Ya, silakan kita berikan waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikan, dan salah satu ketua kelompok bisa mempresentasikan apa kira-kira tanggapannya. Kedua, nanti latihan nih ya, ini latihan. Ini untuk tugas saya kira minggu depan ya, coba untuk memahami lebih bagaimana gambarkan kurva supply dan demand untuk pasar komputer ya. Kemudian adalah
jelaskan dampak dari kenaikan pendapatan konsumen terhadap mobil ya. Jadi ada dua tugas. Silakan masing-masing kelompok juga berdiskusi dan bisa dikumpulkan untuk minggu depan. Nah, ini nanti tes formatif juga nanti kita sampaikan pada waktu yang akan datang. Saya kira ini ya secara umum supply dan demand ini adalah suatu fondasi dari pasar, pertemuan antara konsumen dan produsen, dan kita juga sudah memahami tadi faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya, mempengaruhi keseimbangan pasar. Jadi saya kira itu yang dapat sampaikan. Ini bisa dilihat bagi adik-adik mahasiswa. Rujukan daftar pustakanya adalah menggunakan buku Managerial Economic Business Strategy Baye tahun 2000 edisi ke-7. Jadi saya kira berbagai macam bisa lihat di halaman tersebut mengenai berbagai macam demand dan supply dan keseimbangan pada halamannya, dan juga ini seperti saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk para dosen yang mengajarkan ilmu tentang media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.